Itu kan. Adik-adik kita mulai ya. Mulai nih. Itu. Oke, kalau begitu. Siapa yang video, Kak? Siapa yang video? Kakak Nanda. Oh. Terusnya recording. Iya. Sang recording. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi Kak Nanda. Pagi Kakak Nanda. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Jaringannya kakak Nanda kayaknya nggak bagus ya. Apa itu? Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berusaha teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kakak Nanda mau tanya dulu. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ceria. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi di pintumu. Udah nih. Pintunya dibikin sambil duduk saja. Musikal kan anak PA. Masa? Iya. Ke sini. Oke, kita bikin pintunya ya. 1, 2, 3. Di pintumu datang dan mengetok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok kalau kau mendengar. Jika mendengar dan membuka pintu Masuklah. Kita nyanyi satu lagu lagi. Lihatlah, lihatlah, 2, 3. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa, doa pembukaan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami menaikkan ungkapan syukur serta limpah terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya, agar kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang belum bisa bergabung, agar mereka boleh cepat bergabung. Dan Tuhan memberkati pelayan firman pada hari ini Kakak Sofia. Tuhan berikan hikmat serta pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, agar Kakak Sofia boleh menyampaikan firman dengan baik. Inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adikku dan kakak-kakak yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang pertama
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur ayat yang pertama. Mazmur Iya, iya. pasalnya yang pertama, Mazmur pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah, Jadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur. Di bawah kalau Mazmur. Nih. Cari Mazmur saja berkelahi Agung dan Marcel. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah. Ya, kakak Nanda baca ayat yang tercetak keluar, adik-adik serta kakak-kakak layan baca ayat-ayat yang tercetak di dalam. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang buatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti taman yang ditiup angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, Itu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang Jalan orang fasik menuju kebinasaan. adik dan kakak yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi Yesus sayang padaku. 2, 3. Yesus sayang padaku. Mengajarku walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman di dalam Alkitab. Ya adik-adik, sekarang kakak Nanda akan mute semua mic. Jadi nanti kakak Sofia saja yang on mic-nya. Oke, boleh begitu ya adik-adik? boleh. Oke. Boleh. Nanti kalau seumpamanya baru masuk di sesi pertanyaan, baru boleh buka mic. Boleh. Kakak Sofia. Oke. Sudah Mi Kakak Nanda. Oke. Oke. Terima kasih Kakak Nanda. Sama-sama. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembacaan firman kita pada hari ini, kita buka dulu Alkitabnya dari Amsal 3. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat, tangannya diginian ya. Oke. Amsal 3, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah dapat? Sudah? Kalau sudah dapat, acungkan jempol. Kalau sudah dapat, acungkan jempol. Sudah ya?
Kalau gitu, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita nyanyi buka tutup, oke? 1, 2, 3. Buka Buka tutup, tutup, buka tutup, dan tepuk tangan. buka tutup, Buka tutup, buka tutup, tangan di pipi. buka tutup, Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup, tangan dilipat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan ibadah. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya ya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan dapat kami mengerti, serta kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dan menyertai setiap perkataan yang akan hamba sampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Kakak yang akan baca ayat yang ganjil, adik-adik beserta kakak yang lain akan baca ayatnya yang genap. Oke, kita mulai ya. Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat ke-20, Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Oke, demikian pembacaan kita pada hari ini. Nah, ya kakak langsung cerita ya. Kakak di sini mau tanya sama adik-adik, siapa yang punya gadget, handphone atau laptop? Siapa? Ayo angkat tangan. Saya lah. Angkat tangan. Pasti punya. Karena ibadahnya juga pasti pakai handphone atau laptop kan? Angkat tangan dong. Ayo, siapa yang ada gadgetnya? Handphone-nya, gadgetnya. Oke. Kakak lihat. Kakak pilih ya satu orang. Siapa ya? Elva. Elva minta tolong kasih nyala mic-nya, Dek. Coba, Elva kasih nyala mic-nya, Elva. Mana Elva? Oke. Hai Elva. Elva di mana? Elva di mana? Oh ini. Ada Elvina. Elva biasanya salah bukan Elvina Motong, Elvina Kawile. Oke. Iya, Elva Kawile tau Kak. Ya. Elva biasanya pakai gadget berapa lama kalau main game? Game atau main kalau main gadget apa-apa yang Elva biasa gunakan? YouTube. Oh, YouTube. Oke, Elva, terima kasih.
10 menit atau 20? Jadi hari ini kita mau belajar tentang dunia global, yaitu dunia yang menggunakan Mati dulu. digitalisasi atau menggunakan barang-barang yang seperti gadget yang berkembang saat ini. Saat ini kita juga berada di masa pandemi, di mana kita selalu menggunakan gadget. Gadget adalah salah satu sarana bagi kita untuk melakukan satu school from home. Kita saat ini melakukan school from home, terutama adik-adik dalam bersekolah ataupun berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya. Oleh karena itu, saat ini kakak mau menampilkan sebuah video yang akan ditampilkan oleh kakak Nanda. Silakan kakak Nanda. Silakan adik-adik simak ya videonya. Sabar ya. Udah nampak nggak sih? Tidak, Kak. Tidak ya. Sabar. Ini. Ada suaranya nggak? Tidak. Ada suaranya? Tidak ada, Kakak. Nggak ada suaranya? Iya. Belum tampil kakak videonya. Kakak videonya belum mulai dari awal. Tunggu ya adik-adik. Kenapa ya bisa begitu? Oke, sambil tunggu kakak Nanda, kakak akan cerita kalau dalam saat ini kita sering sekali menggunakan gadget ya, berupa handphone maupun laptop. Ketika kita menggunakan gadget maupun laptop, ini gadget termasuk laptop dan handphone. Ketika kita menggunakan semuanya, seringkali kita melupakan waktu. Ketika kita melupakan waktu, kita terlalu sering main handphone. Ketika kita main handphone, kita main game, kita nonton YouTube, atau sekarang yang lagi hitsnya, adik-adik sekarang banyak yang main TikTok. Terus lupa sama waktu. Waktu ketika harus belajar, makan, ataupun mandi. Ketika adik-adik menggunakan handphonenya, terus tiba-tiba mama papanya lagi panggil, adik-adik diam saja, apakah itu adalah perbuatan yang baik? Tidak. Tentu saja itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi adik-adik, ketika kita bermain gadget, terutama handphone, yang adik-adik saat ini gunakan atau adik-adik pegang, usahakan adik-adik dapat menggunakannya dengan baik. Ketika ada orang lain yang memanggil adik-adik ataupun menyapa adik-adik, adik-adik sebaiknya meninggalkan gadgetnya, karena adik-adik bisa main gadget setelah adik-adik dipanggil, adik-adik bisa kembali melihatnya. Ketika kita menggunakan gadget dengan hal seperti itu adalah kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita menyia-nyiakan waktu kita dengan tidak memperhatikan sekeliling kita. Terutama
orang-orang di sekitar kita. Kita sibuk sendiri dengan bermain gadget kita, terutama handphone maupun laptop kita. Ketika kita diberikan handphone maupun laptop, orang tua kita percaya bahwa kita bisa menggunakan laptop dan handphone kita dengan baik pertama untuk belajar. Karena saat ini kita berada di masa pandemi, di mana kita menggunakan laptop maupun handphone untuk sekolah di rumah, untuk mencari informasi tentang berbagai macam hal-hal yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai hikmat ketika kita menggunakan alat-alat komunikasi kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan digital, yaitu handphone dan laptop. Ketika kita menggunakan handphone dan laptop dengan baik, Tuhan akan merasa senang dengan apa yang kita perbuat. Dan orang-orang di sekeliling kita juga akan merasa senang karena melihat kita menggunakan handphone dan laptop kita dengan baik. Namun, ketika kita menggunakan handphone kita dengan tidak baik, seperti tadi yang kakak katakan, kita berlama-lama menggunakan handphone, kita terlalu lama bermain game, atau kita menggunakan handphone dengan nonton YouTube, terus nonton vlognya orang-orang, atau kita nonton yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita. Itu adalah hal yang membuang-buang waktu kalau kita terlalu sering menonton hal-hal yang tidak bersamaan dengan pembelajaran kita, ataupun kita terlalu lama untuk bermain game. Karena hal itu menyebabkan kita tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita fokus dengan handphone kita akan melihat setiap saat ke handphone kita. Sedangkan orang lain akan memanggil kita dan kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Oleh sebab itu adik-adik, ketika adik-adik menggunakan handphone, menggunakan laptop, mari kita menggunakannya dengan baik. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memilih bahwa apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Dari pembacaan kita kali ini, kita diajarkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah, kita harus menggunakan alat-alat digitalisasi pada saat ini, yaitu berupa gadget, handphone, dan laptop. Kita gunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu ketika kita menggunakannya melebihi kebutuhan kita, maka bisa saja kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menggunakan gadget dengan baik, kita dapat beraktivitas dengan produktif. Salah satunya adik-adik bisa mengembangkan minat dan bakat adik-adik. Mungkin salah satunya ketika sekarang yang lagi hitsnya itu adalah TikTok. Mungkin sekarang TikTok ketika adik-adik punya bakat maupun minat terhadap menari ataupun dance, adik-adik bisa menerapkannya dengan beraktivitas di TikTok. Ataupun ketika adik-adik melihat YouTube, adik-adik bisa menonton hal-hal yang seperti pembelajaran, seperti belajar mungkin bahasa Inggris atau bahasa Korea. Adik-adik dari nonton video itu, adik-adik bisa belajar banyak hal. Bukan hanya menonton hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi adik-adik juga dapat mengambil banyak hal seperti pembelajaran yang dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik. Atau ketika adik-adik bermain game, mungkin saja ke depannya adik-adik bisa membuat game baru yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Adik-adik bisa mengembangkan bakatnya adik-adik dengan mengembangkan game baru atau membuat aplikasi baru.
Seperti ada salah seorang anak yang karena setiap hari dia Jovan. Karena setiap hari dia menggunakan handphone maupun gadget, handphone dan laptop, kemudian dia mempelajari beberapa hal, dia mempelajari cara membuat game, dia mempelajari cara berbahasa Inggris dengan baik, dia pun akhirnya bisa membuat game yang baru dari aktivitas dia sehari-hari di school from home. Jadi adik-adik, saat ini kita berada di era digitalisasi di mana setiap hari kita akan menggunakan laptop maupun handphone kita karena kita saat ini berada di masa pandemi. Ketika kita berada, game apa Kak namanya? Kakak tidak tahu nama gamenya apa karena kakak cuma baca artikelnya. Artikelnya itu adiknya itu buat sebuah game yang di mana dia itu karena terlalu banyak beraktivitas menggunakan laptop dan handphone, dia pun berinisiatif untuk membuat game yang baru sehingga orang-orang dapat memainkan gamenya dia. Sedangkan game itu adalah game hasil buatannya. Seperti itu adik-adik. Jadi di mana di era digitalisasi kita menggunakan handphone dan laptop secara bersamaan setiap hari, seharusnya adik-adik kita dapat menggunakan kedua hal tersebut dengan waktu yang telah kita tetapkan. Seperti ada waktu-waktu tertentu kita bisa menggunakan handphone maupun laptop kita. Karena kita juga harus beraktivitas sehari-hari adik-adik. Kita berada di rumah bukan saja hanya menggunakan laptop maupun handphone kita. Kita ada mama, ada papa, ada kakak ataupun adik kita. Kita sebaiknya menggunakan waktu kita selain school from home, sekolah dari rumah, kita juga harus memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga kita untuk berkumpul bersama. Karena ketika kita memiliki waktu bersama dengan keluarga kita akan merasa senang, bahagia, karena ketika kita sudah beraktivitas seperti normal lagi, yang mungkin akan masih lama sekali terjadi, tapi kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya agar segala hal yang kita butuhkan ataupun inginkan, Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan telah memberikan kita hikmat, Tuhan telah memberikan kakak Sofia hikmat, Tuhan telah memberikan adik-adik hikmat, Elva, Amanda, Dio, Amel, Tingwi, dan semuanya kita diberikan hikmat dari Tuhan ketika kita menggunakan alat-alat digitalisasi seperti handphone maupun laptop, kita dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, hari ini kita diajarkan, mari kita menggunakan alat-alat digitalisasi kita berada di era digitalisasi, kita menggunakan segala halnya dengan baik dan kita dapat lakukan hal-hal yang bermanfaat dengan menggunakan laptop dan handphone kita. Mungkin itu saja hari ini yang dapat kakak sampaikan. Kiranya adik-adik dalam era digitalisasi kita pada saat ini, adik-adik dapat menggunakan handphone dan laptopnya dengan baik, serta adik-adik dapat berkreasi dengan apapun yang saat ini sedang berkembang. Adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, adik-adik ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau kakak Nanda yang bertanya? Pilih, Jo.
Kalian yang bertanya atau kakak yang bertanya? Ayo dipilih. Oh, atau ada yang masih mau nonton video yang tadi kakak di kakak Nanda Ah ya? iya, Ada yang mau? tunggu ya. Heeh. Kakak Sofia share screen-nya dulu. Iya, tunggu ya. Kakak Nanda minta tolong aktifkan itu share Oke. screen-nya. Oke kak. Udah? Boleh. Udah kakak. Ada lagi. Kelihatan nih kakak? Kelihatan. Oke adik-adik. Yang mana? Mana nontonnya? Ada suaranya. Ada suaranya kakak Nanda. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Belum main juga videonya. Main videonya kakak? Belum. Hah? Belum. Tunggu kakak. Sudah, Kak. Udah kelihatan videonya? Belum. Tunggu kakak. Belum ada suaranya, Kak. Iya. Mana adik-adik? Kalau ini kelihatan tidak gambar videonya? Mana? Kelihatan apa, Kak? Belum ya. Hanya kelihatan. Makanya nggak kelihatan videonya saja, cuma kelihatan. Keluar, Kak, dulu. Keluar, Kak. Jangan. Nggak Lihat usah dulu. keluar. Nggak usah. Keluar adik-adik. Nggak ada kakak Nanda tadi? Iya, nggak ada. Nanti videonya kakak Nanda kirim ke grup orang tua atau nanti iya. dimasukkan di Instagram biar adik-adik bisa nonton. Ini kakak Adam nih. Ada Tunggu, nih? tunggu. Kirim Kakak, gitu ke drive-nya saya. Itu tuh. Sudah ada. Oke. Kita nonton ya. Ada suaranya kakak? Ada. Ada, Kak. Oke. Suka bermain game di gadget. Ia mendandangi juga terbiasa. Lala ingin bermain game lebih lama. Lala sudah menata isi gudang. Nah, nyaman kan? Dia bisa main gadget tanpa ketahuan. Ya, bagus, Kak. Sampai Mulai, Kak. Main gadget semua. Dan Raka mencari Lala, tetapi Lala tidak ketemu. Mereka pulang Lucu nah. sambil Kak Lala, seru Raka. Lala tidak keluar rumah. Ruangan yang belum mereka periksa adalah gudang. Ya ampun, Lala. Seperti itu. Ayah geleng-geleng kepala. Gara-gara gadget nih. Maafkan Lala, ujar Lala. Terlalu lama bermain gadget, kesehatan mata kalian bisa terganggu, ujar ayah. Tubuh kalian juga jadi malas bergerak, timpal ibu. Main lompat tali tentu lebih sehat. Ada orang coret. Tanpa gadget, karena bisa kok membuat kosong. Bermain gadget hanya sesuai dengan jadwal. Anak Tuan kreatif dan pintar mengatur waktu.
Oke. Jadi itu tadi videonya adik-adik. Jadi kakak mau tanya sama Agung dan Marcel. Agung dan Marcel, dari videonya tadi, Lala kenapa? Coba ceritakan sama kakak. Lala main gadget. Ya, dia kenapa? Dia main gadget, kenapa? Sampai mengantuk. Sampai mengantuk. Terus, apa yang dilakukan sama orang tuanya, sama adiknya juga? Kamar lagi. Oke, kakak tanya sama Dio. Ya, dia sekarang. Dio. Dio. Halo. Halo, Dio. Tadi Iya. ya, Ayo Dio, apa tadi videonya? tadi dari videonya, yang video kakak kasih tunjuk, dia nonton atau tidak? Nonton. Terus tadi yang cari, kan tadi ada dicari, Lala dicari, terus siapa yang cari Lala? Apa? Siapa? Siapa yang cari Lala? Maksudnya apa tadi? Ya, kan tadi Lala terus Lala. ya, terus siapa yang cari? Nah, bisa uji Adek, damai. gimana sama bapaknya? Orang. Ya, Fire, Anjay. mama dan papanya. Terus apa yang dilakukan Lala? Lala di mana? Gudang kan? Ya, oke. Oke, Dio, makasih. Jadi adik-adik, tadi Lala karena maaf. Karena tadi Lala, Oji, kakak kasih mute dulu ya, Oji. Mantap. Ya. Jadi tadi dari videonya, Lala tadi terlalu banyak bermain gadget. Sehingga dia pun karena terlalu sering kepikiran sama handphonenya, sama apa yang dia lakukan di handphonenya, dia pun berinisiatif untuk mencari tempat yang tidak dapat ditemui oleh semua orang. Oleh sebab itu, dia pun pergi ke gudang untuk bermain gadget adik-adik. Dia pergi bermain gadget. Setelah dia bermain gadget, dia ketiduran. Sampai-sampai orang-orang di rumahnya tidak tahu keberadaannya Lala di mana. Lala pun dicari sama papanya, mamanya, beserta adiknya. Namun, mereka tidak mendapatkan Lala. Hingga sampai adiknya Lala, Raka, menemukan sendal Lala yang menandakan Lala berada di dalam rumah. Sehingga mama dan papanya Lala pun mencari Lala di gudang dan mendapatkan Lala sedang tertidur pulas dengan memegang handphone. Dari cerita Lala kita pada hari ini, kita mau diingatkan bahwa jangan terlalu sering main handphone. Karena ketika kita terlalu sering main handphone, kita kelupaan bahwa ada orang di rumah kita yang mencari kita. Seperti tadi yang kakak katakan, bahwa di dunia era digitalisasi sekarang, kita banyak menggunakan, meskipun kita banyak menggunakan handphone maupun laptop, kita tetap harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mendengarkan mama papa kita maupun kakak kita dan adik kita di rumah. Oleh karena itu, mari gunakan handphone maupun laptop kita dengan hikmat yang Tuhan berikan, agar ketika kita menggunakan
handphone dan laptop kita dapat menggunakannya dengan baik, dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita juga dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari kakak. Oh iya, halo adik Dea. Jadi mungkin itu saja dari kakak. Demikian pembacaan maupun cerita kita pada hari ini. Kita untuk merespon firman Tuhan. Tunggu ya adik-adik. Jovan mau bertanya apa? Oh, ada yang mau bertanya, silahkan Jovan. Jovan, mana Jovan tadi? Oh iya, silahkan yang mau bertanya. Ayo Jovan, tunggu ya. Tunggu kakak ini. Silakan Jovan. Ya. Bertanya. Jovan, kita mau bertanya. Gimana? Atau adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang lain yang mau bertanya, silahkan. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Suara ada, Kak. Ada suara ada. Nggak ada yang mau bertanya. Ya udah kalau nggak ada yang mau bertanya. Nggak ada, Kak. Sekarang kakak Nanda yang tanya kalau begitu. Ya, silakan Kakak Nanda bertanya. Kakak Nanda bertanya untuk adik-adik. Untuk Econ. Hai Econ, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Econ tadi dapat apa dari firman Econ? Econ tadi selama dengar firman, Econ apa yang Econ bisa dapatkan? Jangan terlalu banyak main gadget. Bisa toh Econ? Tidak terlalu banyak main gadget toh? Bisa? Bisa. Mantap. Jadi Econ sehari-hari berapa lama main gadget biasanya? 2 jam. 2 jam. 3 jam. Berubah lagi ya? Jadi Econ kurang-kurangi main gadget nah Econ nah. Dengar tadi apa yang Kakak Sofia bilang toh? Oke. Kak. Kalau main gadget juga bisa rusak. Kak, saya 5 jam main gadget, cuman bukan per hari. Siapa itu? Siapa itu? Saya. Verko saya. Verko? Hari Verko. Jumat 1 jam, 2 jam, Sabtu sama Minggu. Jadi Berapa jam? 1 jam setiap hari. Verko? Ya. Ya, 2 Oke, jam mantap. kalau 2 hari jam. Sabtu sama Minggu. Kalau setiap hari Sabtu sama Minggu. Oke. Jadi bisa toh semua adik-adik mengerti toh apa yang Kakak Sofia jelaskan toh? Jadi jangan terlalu lama main handphone. Karena sebenarnya kalau handphone itu kan ada radiasinya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam penggunaannya. Jadi kalau kayak seumpamanya adik-adik mau bobo, adik juga harus cukup Saya orang Free Fire di sini. Orang Free Fire, Kakak Nanda main PUBG. Mabar, ayo. Jangan, salah. Oke. Nggak usah dibahas. Suruh pakai headset. Masalah lagi kalau terlalu banyak main itu. Iya, kalau terlalu banyak main nanti juga bisa dapat marah dari mama toh, dapat marah dari papa. Apa kujitu? Oke, adik-adik. Dari mana aku dapat kuota voting? Oke, semuanya. Jadi tidak ada lagi yang mau bertanya toh, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Halo Dea. Dea yang paling kecil. Iya, adik-adik.
Bayangkan adik Dea saja ibadah PA, masa adik-adik yang lain enggak, ya kan? Ya. Oke, adik-adikku yang diberkati Tuhan, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Untuk itu, kita menyanyi dulu. Nyanyi lagu apa? Lagu Cicak. Jangan dong. Ini ibadah ini bukan apa di Kita nyanyi nih. bukan sekolah. Tiap orang yang mendengar. Oke. 1, Ada 2, dua, ya ada. 3. Tiap orang yang mendengar mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh, lalu turun hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak bersyukur. Oke, adik-adik, kita masuk. Kita masuk dalam doa syafaat. Yang akan berdoa hari ini adalah yang pertama, Kakak Siska. Yang kedua, ada Queen, Ken, bukan Queen, Ken. Masukkan dia PA setidak. Ken. Masuk dulu. Ken boleh unmute Ken. Ken boleh ya. Terus yang kelas 5 siapa? Banyak kelas 5 Kak di sini, saya juga kelas 5. Verko, kalau begitu Verko berdoa ya. Selamat. Ini masuk. Saya kelas 4 ya, Kak. Ya. Saya kelas 4. Jangan bohong dong. Iya, saya juga kelas 3. Mega 1 ya. Saya kelas 4. Kelas 3 paling. Kelas 4. Ken, mana Ken? Ken kok nggak bisa? Halo Ken. Kenapa ada Kalau saya SMP. Halo. Demas ada Demas? Demas. Tidak ada. Ada dong, ada. Halo. Demas berdoa ya. Halo, Kak. Jadi, Halo. ya. Siapa itu halo? Oji jangan dulu ya. Kak. Siapa lagi namanya? Mana Ken tadi, Ken? Halo Ken. Oh, kalau Ken ini biar Demas, Verko, sama siapa tadi Halo, satu Kak Kak. Siska? Halo, Kak. Kenapa kita diam-diam? Demas, Verko, Kak Halo. Siska, sama Kakak cari siapa lagi Halo, satu? Kak. Amel Kak. atau Tiwi? Amel ya yang besar. Subscribe, Kak. Yang subscribe, aduh, Kak. Amel yang besar ya? Ya, Kakak. Oke, Amel ya bisa ya, Amel? Boleh. Jadi Kak Siska nanti yang tutup. Apa yang membuka? Verko doa. Saya Doa teman-teman ya, Verko. Teman-teman yang sakit. Teman-teman yang mungkin ulang tahun minggu ini. Kak. Ya. Oke, boleh ya, Verko, teman-teman dalam sekolahnya. Agak bingung sih saya. Apakah Kakak Apa? berdoa saja, Kak? Berdoa saja ya, Verko berdoa saja. Nanti Kakak Siska yang lengkapi. Terus Amel doa untuk orang tua ya, Amel. Amel berdoa untuk orang tua ya. Main Amel? TikTok dulu. Amel? Oh, Amel. Berdoa, Boleh? berdoa. Jangan.
Oke. Demas berdoa untuk gereja dan PA. Boleh Demas? Hanjai. Boleh, oke. Tunggu ya, Kakak Nanda mute dulu semua. Kakak Nanda mute dulu semua ya. Kak. Tunggu. Demas, Saya yang Amel, buka, Tiwi, Kakak buka Nanda. dulu. Iya. Verko, Kak Siska, Kak, Amel, dadah. sama Demas, buka mic-nya dulu. Sudah? Siapa buka, Kak? Verko boleh buka, Verko. Erko. Verko boleh buka, nanti habis itu Amel, baru Demas. Bisa ya, Demas? Saya. Bisa, Kak. Oke, mantap. Hai. Oke, silakan Verko. Aduh, gimana ya cara bukanya? Cara berdoa, nanya gimana cara berdoa, Verko? Ayo berdoa aja. Oji, di-mute dulu, Oji. Udah, Oji buka mic lagi ya? Bukan kayak cara berdoa, cuma cara bukanya saja. Ya, bilang teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa gitu aja. Teman-teman, mari kita satu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah menyertai kami dari awal ibadah sampai pada doa saat ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir di Zoom pada minggu ini. Berkati mereka supaya bisa hadir pada Zoom berikutnya dan bisa tatap muka bersama kami. Berkati teman-teman yang sakit, berkati mereka supaya bisa sembuh dari penyakitnya. Berkati makanan, obatan dan minuman, berkati itu supaya mereka bisa menjadi sembuh kembali, pulih dari penyakitnya. Inilah doa anakmu. Ya Tuhan, berkati orang tua kami yang telah menjaga kami dari kecil hingga besar. Tuhan, berkati orang tua kami ketika orang tua kami sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, ya doa kami. Tuhan, pada saat ini juga kami akan mendoakan gereja kami ya Tuhan. Engkau berkati tiap diaken dan pendeta yang ada di dalamnya beserta pastor dan pendeta Yesarito dan Sulfiana Nusa. Kau berkati keduanya ya Tuhan agar dapat memimpin gereja kami ini. Ya Tuhan, kami juga akan mendoakan kena unsur pelkat yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Kau berkati khususnya untuk pelkat PA ya Tuhan dalam pencarian dana maupun dalam info selanjutnya Tuhan. Engkau memberkati ibadah-ibadah kami agar kami dapat bertatap muka lagi seperti biasanya dahulu. Ya Tuhan, inilah doa anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk di pagi ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami anak-anak-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah walaupun melalui via Zoom ya Tuhan. Bapa, tadi kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui Kakak Sophia. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh kami dapat mengerti Tuhan dan boleh dapat kami pahami dan boleh kami jadikan pedoman baik kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Engkau tahu virus corona pandemi saat ini ya Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami saat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menjamah bangsa dan negara kami saat ini, sehingga bangsa dan negara kami saat ini boleh kembali pulih, boleh kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga adik-adik pelayan kami ya Tuhan, dari sektor 1 hingga sektor 10, maupun yang simpatisan ya Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka, kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, berkat di tengah-tengah kehidupan mereka bersama kedua orang tua, kakak adik, opa oma, ataupun om dan tante. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga kakak-kakak pelayan kami, dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, hari lepas hari, maupun pelayanan mereka, Tuhan senantiasa memberkati juga kakak-kakak pelayan kami.
Ini seluruh doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adikku yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk Kakak Siska, Amel, Verko, dan Demas yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri Zoom kita, tapi sebelumnya persembahan itu akan disampaikan seperti biasa lewat kantor gereja. Adik-adik boleh langsung setor ke kantor gereja atau transfer ke rekening gereja. Nomor rekeningnya itu ada di Warta Jemaat. Jadi minta tolong sama orang tua untuk transfer persembahan ke gereja dengan judul persembahan PA atas nama adik-adik begitu. Oke adik-adik. Terus berikutnya Kakak Nanda mau, kan nanti bulan depan itu kita ada ulang tahun PA. Cuman kan di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini yang tidak memungkinkan, jadi kita tidak bisa kumpul sama-sama seperti itu. Bahkan penyerahan nanti itu akan diwakili oleh adik-adik. Ada cuman 2 atau 3 orang adik-adik yang akan mewakili penyerahan untuk pindah dari PA ke PT. Nah, untuk itu adik-adik, kalau ada adik-adik yang sudah berusia, sudah masuk SMP, boleh tolong nanti melalui orang tua sampaikan ke Kakak Nanda biar nanti kakak pengurus bisa memilih siapa adik-adik yang akan, kalau memungkinkan semuanya, tapi kalau tidak hanya beberapa orang saja yang dipilih. Jadi nanti tolong chat Kakak Nanda di WhatsApp atau melalui grup via orang tua, sampaikan siapa adik-adik yang sudah berada di kelas 1 SMP yang akan pindah ke PT. Dan nanti ibadahnya pasti akan disiarkan di YouTube Pelkat PA. YouTube mungkin bisa di YouTube Pelkat PA juga dan YouTube GPB Mangga Maseang. Jadi untuk itu adik-adik nanti kalau sudah HUT nanti disampaikan lagi di grup bagaimana teknisnya. Oke adik-adik, jangan lupa chat Kakak Nanda untuk menyampaikan siapa yang sudah di usia SMP. Oke adik-adikku yang diberkati Tuhan, Kakak Nanda tidak mengizinkan untuk membuka mic, nanti sebentar terakhir supaya tidak distorsi, kita menyanyi, sudah waktunya, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan, kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. 1, 2 selesai, adik-adik boleh silakan buka mic-nya. Bisa semua, sudah bisa buka mic-nya? Sudah? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kakak. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Minggu hari. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Oke, seperti biasa kita screenshot dulu. Ayo, silakan dikasih nyala. Kasih nyala dulu anunya sayangku. Kasih nyala kameranya dulu. Dadah, Kak. Sabar. Kak Vio, kasih nyala kameranya dulu sama siapa ini? Oh ya, Oji. Demas. Tolong kasih nyala kameranya. Demas belum mandi ya? Oh, sudah. Kak, sudah, Kak. Oke, semua bergaya dulu. Bergaya. Alvaro juga bergaya. Ayo. Foto dulu. Gisel. Ya, tunggu ya. Coba, atur dulu. Iya, sabar. Iya, sabar. Ricky, Econ. Buka dulu kameranya semua. Sabar ya, tahan. Tahan 10 detik tahan senyumnya ya. Dulu, Kak. Iya, senyumnya 10 Kak, detik ya. dulu. Pakai KJK. Astaga, enggak usah. Ya ampun. Jovan Kevi, ayo. Oke, adik-adik. Kamera. 10 detik ya. 1, 2, 10 detik. 3. Senyum. Sabar. Oke, sabar ya, sabar. Oke, slide kedua, sabar. Oke, slide kedua. Slide kedua ada Jovan siapa ini? Jovan Mutong. Kasih nyala kameranya, Verko. Mika, langsung. Ada aja. Pakai KJK. Aku nggak ada sih, aku nggak ada sih. Oke, 10 detik ya. Nah dulu, Kak. Namanya, astaga. 10 detik. 1, 2, 3. 10 detik. Sabar ya. Ya, tadi Pamela nggak ke ini. Ulang. Pamela sama Vina. 8, 9. Ayo, Vina sama Pamela, ayo. Cakrik. Vina dan Pamela. Anya juga, Anya sama Kak Kristina ini. Nah, pindah aja. Oke. Tahan 10 detik nih, 10 detik. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke adik-adik, mantap. Adik-adik terima kasih ya. Ya, Kak. Dadah, Kak. Ya semuanya. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Bye-bye. Semoga bulan depan sudah nggak Zoom lagi. Dadah, Kak. Bulan depan sudah ketemu langsung. Bye-bye. Dadah Om Ramli juga. Dadah semuanya. Dadah Dea. Kakak. Dadah